Perkenalkan, nama saya Nabila Yulian Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana warung abnormal dapat menerapkan ethical marketing atau pemasaran yang etis serta digital responsibility dalam memasarkan produknya pada generasi milenial. Warung abnormal dikenal sebagai tempat nongkrong yang menawarkan suasana instagramable, menu makan yang unik, serta fasilitas seperti wifi yang membuatnya menjadi pilihan bagi mahasiswanya dan pekerja muda. Namun di era digital ini, keberhasilan pemasaran tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggan yang datang, tetapi juga dari bagaimana perusahaan menjalankan pemasaran secara bertanggung jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana warung abnormal dapat memanfaatkan media sosial secara bertanggung jawab tanpa mendorong konsumerisme yang tidak sehat atau ekspektasi gaya hidup yang tidak realistis. Menurut saya ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu membuat konten yang autentik dan jujur. Konten yang diunggah di Instagram, TikTok, maupun media sosial lainnya harus menggambarkan kondisi sebenarnya. Foto makanan, ukuran porsi, maupun suasana restoran harus sesuai dengan kenyataan. Hal ini penting agar pelanggan tidak hanya tertipu ketika datang ke restoran. Sebagai contoh, jika menu yang dipromosikan memiliki ukuran tertentu, maka foto yang digunakan sebaiknya tidak diedit secara berlebihan hingga memberikan ekspektasi yang berbeda. Yang kedua itu mempromosikan pengalaman bukan gaya hidup mewah. Warung abnormal sebaiknya tidak membangun pesan bahwa seseorang harus sering nongkrong agar dianggap keren atau mengikuti tren. Sebaliknya, perusahaan dapat menampilkan bahwa restoran merupakan tempat yang nyaman untuk berdiskusi, belajar bersama teman, bekerja, atau berkumpul dengan keluarga. Dengan demikian, media sosial digunakan untuk membangun hubungan sosial yang positif, bukan mendorong perilaku konsumtif. Yang ketiga yaitu menyampaikan promosi secara transparan. Jika ada diskon atau promo tertentu, syarat dan ketentuannya harus dijelaskan dengan jelas. Jangan menggunakan kalimat yang menyesatkan seperti diskon besar, tetapi ternyata hanya berlaku pada waktu atau menu tertentu yang tidak dijelaskan sebelumnya. Yang keempat yaitu mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Warung abnormal dapat mengajak pelanggan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa tumbler sendiri, atau memperkenalkan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Konten ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga peduli terhadap lingkungan. Pertanyaan yang kedua yaitu, jika hanya menjadi bagian dari tim digital marketing, warung abnormal, pedoman etika yang akan saya terapkan adalah yang pertama yaitu mengutamakan kejujuran dalam setiap konten. Saya tidak hanya menggunakan foto atau video memberikan gambaran lebih mengenai produk. Apa yang dilihat pelanggan di media sosial harus sama dengan yang mereka terima ketika membeli. Yang kedua itu menghormati konsumen di media sosial. Semua komentar baik, positif maupun negatif harus ditanggapi dengan sopan dan profesional. Kritik dari pelanggan tidak boleh dihapus hanya karena merugikan citra perusahaan. Sebaliknya, kritik harus dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga itu menjaga privasi pelanggan. Apabila ingin menggunakan foto atau video pelanggan sebagai konten promosi, saya akan meminta izin terlebih dahulu. Selain itu, data pelanggan yang diperoleh melalui aplikasi atau media digital harus dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan tanpa persetujuan. Yang keempat itu bekerja sama dengan transparan dengan influencer. Jika menggunakan food blogger atau influencer untuk mempromosikan produk, maka konten tersebut harus diberi keterangan bahwa itu adalah bentuk kerjasama berbayar. Dengan begitu, audiens mengetahui bahwa konten tersebut merupakan promosi dan tidak merasa dibohongi. Yang kelima yaitu membuat konten yang memberikan nilai edukasi. Selain promosi produk, saya akan membuat konten mengenai proses menjaga kebersihan dapur, standar keamanan pangan, penggunaan bahan baku berkualitas, atau program pengurangan limbah makanan. Menurut saya, konten seperti ini dapat meningkatkan kepercayaan dengan pelanggan karena menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kualitas dan berkelanjutan. Menurut saya, pemasaran digital yang baik bukanlah pemasaran yang membuat pelanggan membeli sebanyak mungkin, tetapi pemasaran yang mampu membangun kepercayaan jangka panjang. Di era media sosial, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, satu konten yang tidak jujur dapat merusak reputasi perusahaan dalam waktu singkat. Sebaliknya, apabila perusahaan konsisten menerapkan transparansi, menghargai konsumen, dan peduli terhadap lingkungan, maka pelanggan akan lebih loyal dan citra
merek akan semakin kuat. Dengan kata lain, etika bukan merupakan hambatan dalam pemasaran, tetapi justru menjadi keunggulan kompetitif yang dapat menciptakan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumennya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.